Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, para tamu Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, langsung saja ibu bapak, terakhir pengajian kita Jauhar Tauhid sampai mana? Ayo dibuka perimbonnya, Bu. Lagi dicari. Saking banyak catatan ibu-ibu. Sampai mana pada ayat tentang mujizat ya, kalau nggak salah ya, mujizat ya, mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. UDKM kali rajin ngaus. Mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan paling agung itu adalah Al-Qur'an. Sampai situ ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Baik, nah maka tugas kita terhadap Al-Quran itu pertama adalah iqra. Pertama adalah membaca. Jadi tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran itu adalah iqra, membacanya. Ustaz, cukup tidak hanya membaca saja? Tidak, Pak. Kalau Al-Quran hanya dibaca saja bukan jelek, bagus. Sebab setiap satu huruf dalam Al-Quran yang kita baca, itu satu hurufnya akan diberikan pahala 10 kebaikan. Bahkan ketika Nabi ditanya, apakah alif lam mim itu satu huruf? Kata Rasul, tidak. Tetapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim saja itu termasuk dihitung 3 huruf. Jadi kita baca alif lam mim saja, Bu, itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Jadi tugas kita terhadap Al-Quran itu adalah pertama membacanya. Tadi Bu ulah eleh punya HP-nya. Ya ulah eleh punya HP. Subuh-subuh pegang HP, pagi-pagi pegang HP, siang-siang pegang HP, sore-sore pegang HP, malam-malam pun pegang. Kapan suami dipegangnya lagi? Kalau yang dipegangnya HP terus, itu Bu, Masya Allah. Awas ibu bapak, ingat, baca Al-Quran. Setiap satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan ada ancaman dari Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah, ayat Allah namanya luar biasa. Waman a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari zikri mengingatku. Para ulama tafsir, sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa maksud zikri tersebut adalah Al-Quran. Ilmu dijabarkan maki Pak, siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, tara maca Al-Quran lain tina kitu. Tara maca Al-Quran, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Ada di sini yang hadir yang memiliki cicilan, ada ya insya Allah kalau rajin baca Quran Bu, pelan
pelan sedikit demi sedikit cicilan tersebut akan lunas. Intinya dimudahkan, jadi bayar mah kudu. Intinya dimudahkan dalam membayarnya gitu. Intinya dimudahkan dalam mencari rezeki untuk membayarnya. Yo, siapa orang yang berpaling daripada Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, maka fa innalahu ma'isyatan dongka, baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Ya anu naros, aduh Gusti na aya teh kieu wae hirup teh kitu galau jeung galau. Gitunya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah ke penghulu, yang ini masih sendi. Iya. Allahu Akbar, asari senatakan gitu. Dilanjutkan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bagaimana mau ke penghulu, sampai saat ini pun belum kasih kepas. Iya. Ya Allah, ada asari padayat gura-gura anu acan ya. Tinggal ya. Bisi naon, bisa jadi salah sangka kali itu kayak gitu. Ibadah rajin jadi bendahara masjid tapi acan nunang jodoh. Gitu ya. Bisi aya sudon gitu. Bahayanya apalagi salah sangka itu kan tidak boleh. Salah sangka, buruk sangka terhadap manusia saja tidak boleh, apalagi salah sangka terhadap Allah. Jangan pernah salah sangka, apalagi berburuk sangka. Karena salah sangka itu terkadang begitu menyakitkan. Menyangka bahwa dia sedang mencintai, padahal aslinya menyakiti. Angges mal balik gue temunya. Awas, intinya jauh dari Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit sulit, Pak. Ya, kaluhur cek Sunda nama kaluhur tesirungan kehandap teakaran seueur ka piku diudak-udak ku kasusah diburu-buru ku kabutuh Pak. Ayo itu hidup kita. Nah, maka jadi bahan evaluasi untuk kita. Oh, kenapa mungkin selama ini rezekiku kurang, hidupku kurang tenang, hidupku kurang, hatiku kurang tenang, hatiku kurang tentram. Kenapa? Oh, mungkin kita kurang baca Al-Qur'an. Kadang di orang mah maca Quran teh da Ramadan hukum lah tuh. Ramadan mah balap-balap heula. Ari di luar Ramadan mah nya kitu teh. Bahkan sahur Abu Ya Sempur mah kieu Bu, di akhir zaman akan banyak yang disebut ustaz, disebut ajengan tidak memiliki hanca bacaan Al-Qur'an, hanca ngaderes Al-Qur'an. Di akhir zaman. Itu jadinya eta teh eleh ku HP, HP. Sami kadang ya ada enak dina HP dan naon ge ayeuna mah kitu aya dina HP. Maka hati-hati wang belajar sedikit demi sedikit, one day one juz. Lamun teu tiasa one day one juz, one day one ayat atuh. Tos tetepan asar teh auzubillahi minasyaitonir rajim wal asr shadaqallahul azim. Daripada henteu ya gitu, daripada henteu. Nah, Pauri ancaman ti Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang tidak mau baca Al-Qur'an, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Na'udzubillah. Bahkan lebih jauh kalau dilanjutkan ayat ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tidak rajin baca Al-Qur'an, sok di poho-poho baca Al-Quran teh, maka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Mereka bertanya, ya Allah ya Rabb, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Ada buta maka tetiasa ngeuli naon, poek ngongkling. Maka kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Maka kata Allah, kami ketika di dunia memberikan untukmu peringatan berupa Al-Quran, tetapi engkau melupakan peringatan tersebut, maka hari ini pun engkau semua akan aku lupakan, kata Allah. Karena diajarlah, tugas kita kepada terhadap Al-Quran itu satu, membaca. Yang kedua, maka surah atau ayat pertama yang turun itu surah apa Bu? Bu, surah pertama yang turun surah
Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyi ayat satunya Iqra, membaca. Apa yang harus kita baca? Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Dunia ini laksana laboratorium yang harus kita kaji, Pak. Yang harus kita teliti, Pak. Naon ge lamun hoyong maju mah kudu daek mikir. Teliti, Pak. Termasuk dinamain bola. Jadi sok rame main bola teh kitu. Diteliti ulah nyangka bari seserian buku diteliti, oh kieu oh tafakkur oh tak kitu Pak. Ditafakuri kadang mah main bola sok sareng orang timur kemana si abang hadir si abang nuju keluar sok aya rajin anu ngiringan muridna Ustaz Fikri orang timur orang Papua lamun diadu ya diadu bincurang itu meletruk Bu tarik nyeri diemutan. Oh kenapa padahal Allah nyiptakan sama tulang yang sama tapi kenapa tulang orang timur lebih kuat daripada abdi gitu tapi kacedera kayak gitu itu di naon dunia ini laksana laboratorium yang harus kita kaji tempat kita mengkaji tempat kita menelaah tempat kita meneliti makanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra teliti kaji itu lebih dalam ayat-ayat qauliyah Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah alam dunia. Maka proses dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir wasjud waqtarib itu ketika manusia sudah mampu Iqra membaca meneliti menelaah baik ayat qauliyah dan ayat kauniyah maka pada akhirnya akan wasjud waqtarib manusia akan sadar siapa dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sadar yang tahu siapa dirinya tahu diri maka dia akan tahu dan kenal akan Tuhannya. Jadi tugas kita sekali lagi harus membaca. Tuh itu Bu. Apa yang harus kita baca? Ibu, Al-Quran ada berapa ayat? Atau sing tarik ibu sing kompak mana juga nusian? Berapa ayat? 6.666 hek membabari 6.666 ayat itu versi Ibnu Abbas. Versi sahabat Nabi yang lain bukan 6.666 tapi 6.626 ayat. Ya punya, jadi pada nyebutkan 6.626 mangga, pada nyebutkan 6.666 ge mangga. Silahkan. Berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Semua nama surahnya atau minimal terang nami-nami surah nanti katalar sadaya isi surah nanti. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baca deh orang ini. Al-An'am, Itu kelemahan orang teh, Pak. Itu kelemahan orang teh. Padahal orang tuh sabaraha tahun tuh Yuswa Bu. Pak, orang tuh sabaraha tahun Yuswa. Atuh teu katalar sadaya surah, na eusi surah, na atuh nama-nama surah. Nah, apa kata? Pur ge 114, Pak. Lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Yunus, surah Hud, surah Yusuf. Al-Hijru terus Ji dah maca Haji mengatakan ya Allah ya apa sadaya si surahna nama-nama surahna atau budi ajar gua hafal keur ibu babari itu 114 tos tak enjing deui eta mah PR di rumah masing-masing ya. Nu jelas kata Ibnu Abbas salah satu sahabat Nabi punten Ibnu Abbas teh sahabat Nabi anu punten secara fisik leutik hidung leutik bari hidung saha teh Ibnu Abbas padahal dugi aya masjid ya aya hiji masjid diabadikeun saking kucerdasna Ibnu Abbas diabadikeun satu nama masjid di mana di Mekah itu ada sebuah masjid namanya Masjid Abbas. Ada Masjid Abbas diabadikan saking cerdasna meskipun alit meskipun hidung
tapi cerdas luar biasa. Sehingga aya masjid namanya Masjid Abbas. Oh, mangga di googling, aya Masjid Abbas. Kalau sok itu Pak Haji atau Masis Pak Haji. Ya Allah ya Karim ya. Itu Ibnu Abbas itu kenapa bisa pintar? Sebab didoakan langsung oleh Rasul. Doana masyhur, lamun orang hoyong gaduh ala sabilil ijazah Bu, ala sabilil ijazah kalau kita ingin punya anak yang cerdas kayak gitu. Ya, cerdas dalam artian bisa jadi cerdas spiritual nah, bisa jadi cerdas intelektual nah, sama kumaha Allah we. Nganu jelas kalau kita ingin punya anak yang cerdas, maka kata apa amalkan ala sabilil ijazah, amalkan apa yang menjadi doa Nabi untuk Sayyidina Abbas. Apa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sareng sadayana Bu. Allahumma tuh ari balema abis sakali sewang Bu, abis sakali Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu takwil. Oh, sekarang 1, 2, 3. Kekituna ibu-ibu tanya. Allahumma faqih ya Allah, faqihkan, cerdaskan dia teh anakku maksudnya. Fidin dalam hal agama. Wa alimhu dan semoga engkau mengajarkan kepadanya at-ta'wil makna-makna tawil makna-makna yang terkandung di dalamnya takwil. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf itu bisa mentakwil mimpi nah gitu Pak. Jadi Allahumma faqihu fidin ya Allah mugi Gusti maparin ka putra abdi teh naon kecerdasan dina agama. Wa alimhu ta'wil dan sareng mugi Gusti maparinkeun ka putra abdi teh kecerdasan dina menakwil, mengungkap rahasia-rahasia yang ada di dalam agama. Gitu Bu, wa'alim ta'wil. Ya. Kata Ibnu Abbas, Al-Qur'an yang 30 juz 104 asa atos yang masana. Tapi manawi teu acan. Yang 114 surah 30 juz 114 surah 6666 itu udah sana mah tepat. Terbagi sabaraha Bu eusina Bu? Sudah ada catatannya belum? Terbagi isinya, isi Al-Quran terbagi berapa? Belum ya? Oh belum, duka hilap deh. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran yang 30 juz 114 surah 1666 ayat ini, karena kita versi Ibnu Abbas, itu isinya terbagi ke dalam 10 isi Al-Quran Pak. Ya, maka ya Bu, di note heula bahwa tadi tugas kita umat Islam terhadap Al-Qur'an itu 1 wajib membaca, 2 wajib mendalami. Nah, ieu orang mendalami. Wajib mendalami. Yang kedua wajib mendalami. Nah, sekarang kita mendalami isi Al-Qur'an. Beri mohon maaf, mendalami Al-Qur'an itu tidak boleh letterlek. Tidak boleh hanya terjemah. Harus berdasarkan tafsir, Pak. Kaidah tafsir. Sebab lamun letterlek bahaya. Aya kejadian kieu Bu. Orang sakit dilarikan ke rumah sakit. Lamun pembahasan letterlek, penerjemahanna secara letterlek, berarti ibarat kieu sahri teu damang, Ustaz Sahri sakit dilarikan ke rumah sakit. Abdi nyandak motor atau napi bapak nyandak ambulan, Ustaz Sahri nuker geringna sina lari, tak gitu Pak. Jadi memaknai orang sakit dilarikan ke rumah sakit, lamun memaknainya secara letterlek dilarikan, ada dilarikan mesti lompat ke rumah sakit. Nu sehatna mawa kendaraan, anu sakitna dilarikan, tak gitu Pak. Makanya bakal salah kaprah lamun letterlek memaknai Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an. Harus berdasarkan kaidah mendalami Al-Qur'an. Ilmu balaghahna, ilmu mantiqna, ilmu ma'anina, ilmu bayanna, itu tidak sembarangan. Nah, kita belajar mendalami minimal isi Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi yang cerdas, yang paling banyak meriwayatkan hadis, Bu, Al-Quran itu terbagi, isi Al-Quran itu terbagi ke dalam 10. Ibnu Abbas nerangkeun isi Al-Quran kabeh eusina teh 8 bagian. 8 kata. 9.
Atos Bu, itu acankeun. Yang pertama, satu amar arti mana? Hapus itu. Satu amar, amar artinya perintah. Jadi Al-Quran yang 6.600 itu pertama ada ayat yang isinya tentang perintah, gitu Pak. Ada ayat yang isinya tentang amar. Amar itu artinya perintah. Amar. Ya, ada ayat tentang amar atau tentang perintah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 1000 ayat. Jadi 1000 ayat dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang amar, tentang ayat amar, ayat perintah biasanya nganggo fil amar. Tawa fil amar nganggo na biasana. Perintah. Wa anfiqu mimma razaqna. Nah, anfiqu. Nah, berinfaklah kalian semua dari rezeki yang diberikan oleh Allah, dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, itu diantara ayat yang menjelaskan tentang amar. Jumlah ayat amar atau perintah ini jumlahnya 1000 ayat. 2, nahyi. Nahyi itu lawan dari amar. Nahyi itu artinya larangan. Larangan. Daripada ngitung sorangan, mending percaya ke Ibnu Abbas. Nyanyi ada capek ya. Ibnu Abbas, apa yang kedua kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu ada ayat tentang nahyi. Nahyi itu larangan. Jumlahnya 1000 ayat. Jumlahnya 1000 ayat. Ayat tentang amar atau tentang perintah ada 1000 ayat. Ayat tentang nahyi ada 1000 ayat. Contoh tadi tentang perintah sudah disampaikan. Tentang nahyi, tentang larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau melaksanakan sholat wa antum sukaro, dalam keadaan kalian semua mabok. Itu ayat anu lungsur ketika janten kapungkur mas satu acan ayat perintah iya, ayat larangan iya Bu. Itu sahabat Nabi anu sok biasana tadi sok mabok ya, itu melaksanakan sholat dalam keadaan mabok, dalam keadaan mabuk kok. Lamun ayana kena resep mabok geus ketinggalan zaman, itu budaya jahiliyah Pak. Aya kena resep mabok, cimeng, cimin dan sebagainya. Nah itu ketinggalan zaman, itu budaya jahiliyah Pak ya, budaya jahiliyah Pak. Nah itu kadang para sahabat ada yang memang sholat dalam keadaan mabok. Lamun sholat dalam keadaan mabok, tong barara sholat mabok, matu datu eling mabok. Tanya rukun Islam sabariji 5 naon wae, Muharram, Safar, Mulud. Eta mah. Nu mabok kan kitu teh nyambung kadang gitu. Masya Allah. Janganlah engkau semua melaksanakan sholat dalam keadaan mabok. Nah, ieu larangan. Ya, seueur ayat-ayat nu sanes nu jelas, ayat tentang larangan itu jumlahnya ada 1000 ayat. Aduh, pinternya jamaah Asyifa luar biasa. 3. Ada ayat tentang wa'ad. Wa'ad. Apa arti wa'ad? Artinya wa'ad itu adalah perjanjian. Perjanjian. Perjanjian apa maksudnya perjanjian? Janji Allah bagi hamba-hamba Allah yang soleh, bagi hamba-hamba Allah yang giat, yang rajin, yang produktif, dijanjikan oleh Allah berupa surga. Nah, itu seueur ayatna diantawisna wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajron 'azima. Ah, itu ayatna Bu. Allah menjanjikan
kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, magfiratahu, berupa ampunan sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, asal ada iman dan mau memperbaiki diri, beramal soleh, maka Allah akan janjikan bagi mereka magfiratan, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Itu contoh ayat wa'ad, contoh ayat janji dari Allah atau perjanjian. Tiga, berapa ayat perjanjian? Kira-kira 1000, 2000, 3000, 1000 sama ibu. 1000 ayat tentang wa'ad, ya. 1000 ayat tentang wa'ad. 4 wa'id, kata Ibnu Abbas nih, Bu. Ketiga wa'ad, keempat wa'id. Wa'id lawan daripada wa'ad. Kalau wa'ad itu janji Allah, reward dari Allah. Kalau wa'id itu punishment, itu ancaman. Wah, pinter ibunya. Ancaman dari Allah. Ancaman dengan apa? Dengan neraka Allah. Ya. Seur ayat sama jumlahnya 1000 ayat. Amar 1000 atau perintah, nahyi larangan 1000, wa'ad janji reward dari Allah 1000 ayat, wa'id ancaman dari Allah 1000 ayat. 5 ikhbar. Khobarnya ya, khobar. Wafil khobari, lamun dina kitab hadis mah aya gitu. Wafil khobari jeung eta tetep dina khobar cenah teh. Khobar teh ikhbar. Ayat ikhbar. Artina ikhbar itu kisah. Arti ikhbar itu kisah. Kenapa ada surah Yusuf, kenapa ada surah Hud, kenapa ada surah Yunus, kenapa ada surah Ibrahim, kenapa ada surah An-Naml, kenapa ada surah An-Nahl. Kan di dalamnya, di An-Naml ada semut, di dalamnya ada kisah semut. An-Nahl di dalamnya ada kisah tentang lebah, kan gitu. Nah, itu di antara ayat-ayat yang tentang ikhbar, kisah. Bukan cerita ya, kalau cerita mah bisa jadi fiktif belaka, ari kisah mah terjadi, benar-benar terjadi. Ikhbar artinya kisah. Berapa ayat? 1000 ayat. 1000 ayat. 5 ikhbar, kisah, jumlahnya 1000 ayat. 6 imsal. Imsal, boleh imsal, boleh amsal, sama jamak itu Pak. Amsal atau imsal artinya contoh. Imsal itu artinya contoh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Nah, kan itu Pak ayatnya. Itu imsal masuknya, ayat imsal. Imsal itu artinya contoh. Ada berapa ayat? Ada 1000 ayat. Jadi berapa Pak? 6.000. Jadi dina infak Pak, kalau dina infak, dalam masalah infak itu ngelang dulu mau tarodiyah. Infak itu ada 3. Infak itu ada 3. Satu ada yang sakho. Infak atau sedekah itu 3 sakho. Orang-orang yang infak itu ada 3. 1 sakho. Sakho, 2 jud. Ya, 1 sakho, 2 jud. 3 isar. 1 sakho, 2 jud, 3 isar. Orang-orangnya infak itu terbagi 3. 1 jud, 1 sakho, 2 jud, 3 isar.
Ari jud, ari saho apa? Saho itu yang dianjurkan dari dalam Quran. Yang diperintah Allah untuk sedekah itu saho, artinya saho itu memberi sedikit, memberikan sedikit, menyisakan banyak, itu saho. Tah ku Allah tadi piwarang orang infak teh sok bikin sakedik atuh da teu sadayana. Ya, bahkan kunaon dina zakat ayat 2,5%. Itu saho, Pak, memberikan sedikit, menyisakan banyak. Kayak contoh air murni nya. Air murah, air murni ya mah. Ini air. Ini air asalna sakieu, Pak. Nah, ku abi di contohan saho ya. Halus langsung praktek. Itu saho mah kieu, Pak. Saho, bismillahirrahmanirrahim. Tak itu saho, Pak. Memberi atau meminum sedikit, menyisakan banyak. Itu saho. Nah, sedekah teh diperintah kitu, Pak. Ya, makanya hadis lagi as-sakhiyu qaribum minallah, tuh. Hadisnya gitu. Qaribum minallah wa qaribum minan nas. Bahwa orang-orang yang bageran tadi memberi sedikit, menyisakan banyak, itu dekat dengan Allah. Allah mah tidak menuntut banyak, Pak, orang, Pak. Orang-orang yang memberi sedikit dan menyisakan banyak itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan seluruh makhluk. Yang kedua apa? Jud. Jud itu imbang, 50-50, Pak. Contohan deui. Ieu matrik we atuh sasahi mah terebeak nya nya. Tah. Ieu sakieu deui Bu ya, cai Bu. Urang uang praktek naon, Bu? Uang praktek jud. Jud itu 50-50. Pak Haji mah terus terangnya. Bismillah. Da kedah 3 kali, teu yang disakaliguskeun. Bisi kabesekan utamina. Acan sakedik deui. Ieu 50-50. Tekor getang seeutik. Da tadina setengah. Nah, ini namanya jud, sing terang urang teh. Jud. Jud itu memberikan setengah, menyisakan setengah. Para tabi'in biasanya melakukan itu. Ari urang mah manusia biasa ya, nutos jauh ti Rasul, hidup nage biasanya rata-rata di urang mah tadi saho, diperintah nage saho. Nu terakhir isar. Isar itu semuanya tidak disisakan. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diperintah sedekah oleh Nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq memberikan semuanya. Apakah ada yang tersisa di rumahmu? Tidak ada. Semuanya aku belikan untuk agama. Kurang mah mau kataekan, Bu. 2,5% ge jarang. Nah, gitu karena eta keun teu tong dipraktekeun lah. Ngayakeun jangke. Tos eta contoh imsal. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu may yasha. Eta 7 berarti udah seberapa ribu, Pak? 6.000. 7 ada ayat tentang halal dan haram. Ayat tentang halal dan haram banyak. Ada ayatna kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba wa kulu. Itu halal, makanlah oleh kalian semua yang halal, yang baik. Tidak hanya halal tapi juga harus yang baik biar sehat karena tubuh gitu. Halal sih halal tapi itu baik. Gorengan we jeung gorengan seblak we jeung seblak. Kirang sae eta teh halal nama seblak mah. Dan beda ada ulah seueur teuing, kurang bagus begitu. Makanya tidak hanya halal dalam Al-Qur'an, kata Allah halalan thayyiba, yang halal yang baik juga. Baik untuk kesehatan kan gitu, Pak. Allah memerhatikan atuh ka urang. Haram sama. Kenapa kemudian di dalam babi haram gitu kan? Karena di dalamnya katanya ada apa? Cacing, pita dan lain sebagainya, itu berdasarkan penelitian, Pak. Berapa jumlah ayat tentang halal dan haram? Jumlahnya 500 ayat. 500 ayat. Delapan, nasikh mansuh atau nasakh mansuh. Pernah mendengar nasakh mansuh? Ada yang dihapuskan, ada yang menghapus. Jadi Al-Quran teh ada ayat yang dihapus, artinya tidak diberlakukan lagi, Pak. Digentos dengan ayat anu sanes. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bihallahu bi khairin.
bahwa ketika ada ayat yang dinasah, ada ayat yang dihapus, dulu contoh ayat yang dinasah, contoh tentang apa? Tentang pembagian waris, contoh tentang aturan poligami. Itu ayat-ayat yang memang dinasah, dimansuh. Artinya yang dihapus dan menggantikan ayatnya. Seueur, Bu, ayat tentang nasakh mansuh jumlahnya 100 ayat. 500 tambah 100 jadi 600, 6.600. Terakhir 9 itu ayat tentang zikir, doa, tahmid, istighfar. 4. Zikir, doa, tahmid, istighfar. Zikir, doa, tahmid, istighfar. Zikir, la ilaha illallah. Ayat kan di Al-Quran. Teras doa, seueur doa. Nah Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan? Aya nu memang doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Sur. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu ayat tentang doa. Zikir, doa, tahmid. Tahmid itu artinya pujian. Puji masih ingat Bu, ada berapa pujian ada berapa Bu? Ada 4. Wah, pintar sih Bapak, rajin ngaosna. Pertama, puji Allah ka Allahna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhlukna, qadimun li qadimin. Apakah tubuh sarang? Kan sudah itu dibahas. Qadimun li qadimin, qadimun li hadi. Sunsin gitu. Li hadisin atau Bu, ada huruf jar apa? Ulangi. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin. Hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Tuh, hadisun li hadisun. Ulangi Pak tuh. Bisa alim dilagukeun. Qadimun li qadimin. Qadimun li qadimin Baji. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Biar. Ulangi Pak. Nuka hiji atau sadayana lah. Nuka duain da aya huruf jar. Ulangi ya. Qadimun li qadimin. Mapunten Pak. Sok kumaha terjemahna Pak Haji Binaus? Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha artosna Pak Haji? Artos alhamdulillahirabbil alamin, Mas? Segala puji. Nah, bet disebut segala. Kalau segala atau semua berarti banyak. Maka diperinci gitu. Mana segala teh, maksud segala teh apa? Iya. Qadimun li qadi. Qadimun li hadisun li qadi. Nah, nuka hijiun Pak, nuka duain saya teuing Gustinya. Ya pantes we aya ieu geuningannya, aya heureuyan, aya anekdot di Sunda. Jajamu titari kolot Pak Haji. Nah kitu tah di Sunda. Lamun nganterkeun panganten teh. Jajamu titari kolot Pak Haji kanggo ubar di Cijoho. Lamun ngadangukeun ilmu geus kolot Pak Haji pas bubar teh langsung. Allah Akbar. Atos dibahas di payun apa nada teh. Ya qadimun liha ali qadimin. Yang kedua, qadimun li hadisin. 3,
hadisun li qadimin. Keempat, hadisun li hadisin. Sekarang qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadim, hadisun li aduh pinter. Nah, nesena tinggal in unggul tuh. Ya Allah, ya Karim. Apa qadimun li qadimin? Qadimun li qadimin itu pujian Allah kepada Allah. Contoh Allah memuji dalam Al-Qur'an. Pujian Allah terhadap Allah. Alhamdulillahilladzi anzala. Nah, itu banyak. Ser ayat ini kawitan ku alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Nah, eta diantawis qadimun li qadimin. Ayat qadimun li qadimin, ayat tahmid. Yang kedua, qadimun li hadisin. Pujian Allah terhadap makhluknya, Pak. Pujian Allah terhadap makhluknya. Contoh, innallaha astafa adama. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Atau wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu pasti memiliki akhlak yang agung. Nah, itu contoh pujian Allah terhadap makhluknya. Yang ketiga, hadisun liqadimin. Pujian makhluk terhadap Allahnya, terhadap Tuhannya. Contoh, pujian Nabi Sulaiman ketika diberikan anugerah kekayaan, tahta, dan wanita. Maka kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Robbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Nah, itu hadisun liqadimin. Yang keempat, hadisun li hadisin. Pujian makhluk terhadap makhluk Allah yang lain. Contoh, mani ganteng Ustadz Sahri teh keur makasep, gagah perkakas, bager, soleh, pantes we seueur anu nawaran jodoh ge. Tah kitu nya. Eta namana pujian makhluk terhadap makhluk. Ulangi singkat talar. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li juara. Paling terma menang aja jeung batur mah Pak. Nah, itu ayat tentang tahmid. Makanya segala puji, ini Pak Haji terang ada mah. Disebut segala puji teh. Oh, segala puji teh emang ada berapa puji? Ada 4. Gitu. Naon 4 teh? Qadimu li qadim. Tah gitu, Pak. Itu gampang ya. Terakhir istighfar. Istighfar sur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu termasuk ayat istighfar. Berapa ayat tentang zikir, doa, tahmid dan istighfar? Itu jumlahnya disatukan jadi 66 ayat. Jadi total general semuanya 6.666. Percaya mangga di etang nyalira, daripada capek mending percaya. Gitu. Tadi waktu 10 menit di pamang. Jadi kembali bahwa tugas kita terhadap Al-Qur'an itu pertama membaca, yang kedua mendalami isi Al-Qur'an. Masya Allah, mendalami isi Al-Qur'an. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ayat kedua ayat itu Masya Allah. Apakah engkau tidak memikirkan? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak menelaah bagaimana Allah menciptakan ibil? Ibil itu onta. Kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan. Wa idza sama kaifa rufi'at, bagaimana engkau melihat ketika melihat langit yang ditinggikan. Langit sakitu luhurna teu pernah murag aya tihangan. Urang ngabangun bangunan pondasina teu kiat, teu make ceker ayam atanapi teu make naon, teu make besi, itu mah kuat. Teu make tiang mah moal kuat. Tapi Allah nyiptakeun langit teu aya tihangan. Teu murag-murag, Pak. Muragna engke pas kiamah, murag. Allahu Akbar.
Ya, mendalami Al-Qur'an sedikit-sedikit ngeureuh. Ya, ngeureuh nyiapkeun waktos orang menuju pertemuan jeung Allah. Da awal akhir bakal bertemu jeung Allah. Ngantosan eta wugua tuh urang mah hirup teh naon deui? Makana urang mah konsepna begitu ya, Pak lah. Kerja ibadah, kerja ibadah, kerja. Enggak susah gitu. Ayo we kerja ibadah nanti kerja ibadah. Nungguan maot sadayana ge. Gitu tah. Kamari kere di beben di dieu tah. Nesok manakiban dihanapin, Pak. Itu kan wakil talkina di Suryalaya itu ngantunkeun kamari sok tadi. Itu ternyata sekalipun orang soleh, bahkan Nabi Muhammad pun iya Pak. Itu kan ngantun. Jadi orang mah kitu we. Kaitanana sareng ieu teh aya Pak nyambung. Maka tugas orang terhadap Al-Qur'an yang ketiga mengamalkan gitu, Bu. 1 membaca, 2 mendalami, yang ketiga mengamalkan. Nu SMA ieu, nu SMA naon apa? Ngamalkeunana. Bu, hese ngamalkeun. Masyaallah. Berat ngamalkeun. Abi ge jigan heueuh we ka batur mah ceramah tahajud. Waduh. Pas aya mah alarm jam 3 alarm. Haja mah alarm teu aya swanten. Swanten alarm mah suara ieu abi Pak. Suara naon? Suara bising. Da gitu Pak. Itu anger we kadang mah dicana HP-na mah ditinggali jam 3 kene pareuman deui. Tah kitu tah. Kabatur mah padahal tahajud genunya. Tah kitu ari nyali lagi bocokok keneh. Bocokok keneh. Jadi yang susah itu apa? Mengamalkan. Sedikit demi sedikit belajar mengamalkan. Ya, kenapa harus mengamalkan? Sebab pada akhirnya kita akan meninggal. Imanuna bil mauti. Nah, iya, Pak. Iman terhadap kematian bakal. Orangnya sadayana nungguan maut, Pak. Bahkan sakedik syair saur Imam Nawawi na kitab Kasyfatus Sajah, Bu. Kurung batok, terang kurung batok, Bu. Kurung batok teh keranda. Keranda tahu keranda? Keranda apa aku tuh tahu keranda. Keranda, ada keranda teh tempat naon, Pak? Bu. Tempat mayat, kendaraan yang akan dikendarai oleh manusia, oleh mayat. Itu kendaraan keranda makan istimewa, saking istimewanya orang yang menaiki kendaraan tersebut tidak pernah pulang lagi ke rumah. Istimewa dan menyeramkan. Nyaho kan langsung dikubur atau gitu. Bahkan istimewa na jeung menyeramkan, saking menyeramkan eta kendaraan, ustad ge mau naik kan ya. Asli Pak, menyeramkan itu keranda. Karena keranda kata Imam Nawawi di dalam Kasyfatus Sajah, Pak. Keranda setiap hari ke kita berbicara, Pak. Di dia keranda teh. Pak, ada di mana, Pak? Disumputkeun. Oh, di luhur. Itu teh, Bu, hanya kita terhijab. Terhijab itu terhalang oleh dosa kita. Yang mendengar apa? Yang mendengar teriakan tersebut siapa? Itu jin, apa binatang-binatang itu mendengar. Malaikat mah jelas mendengar apa namanya, bukan kicauan atau kicau mania. Ya. Bukan kicauan, apa namanya? Peringatan lah, alarm dari keranda. Kumaha cek keranda teh kieu, Bu? Unzur ilayya bi aqlik anal muhayyali naqlik ana sarirul manaya kamsaro misli bi misli. Tapi keranda mah tuh makan ada gitu henteu. Eta mah ada diciptakeun we ku penyair. Ngan kalimatna gitu, Pak. Lamun terdengar ku urang teh kan atuh mengerikan, Pak. Unzur ilayya bi akhlik cek keranda teh kieu. Hei ceu. Jihan cenah kitu. Cek keranda teh jihan, lihat perhatikan aku. Cek keranda. Unzur ilayya bi akhlik dengan akalmu. Anal muhayyalin aklik, aku ini adalah yang diciptakan untuk memindahkanmu. Ana sarirul manaya, aku ini adalah kendaraan dirimu yang terakhir. Ana sarirul manaya kamsaro misli bi misli. Bukankah orang-orang yang dulu sekarang berada di kuburan itu dulu pernah mengendarai kendaraan seperti halnya engkau akan mengendarai aku. Itu keranda teh, Bu. Ngan teu kakuping we ku urang. Yang dia buka kuping bahaya, kalau labur mah ya si miskin mah gitu, Pak.
Unzur ilayya bi aqlik anal muhayyali naklik ana sarirul manaya kamsaro misli bi misli. Ayah Sundana tapi guru yang mah disundakeun ku guru. Pikirkeun ku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeun. Itu jadi sepikir ya tak bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitunya bahwa orang ngebahas kena Jawhar Tauhid tentang mukjizat Nabi. Ini kan panjang pembahasan mukjizat Nabi itu. Selain ini pun masih banyak mukjizat Nabi yang lainnya. Bahwa Nabi diberikan mukjizat oleh Allah adalah untuk menguatkan dakwahnya, menguatkan dirinya. Salah satu mukjizat bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Allah memberikan mukjizat yang paling besar dan paling luar biasa, yaitu Al-Quran yang kita sebagai umatnya memiliki 3 kewajiban, 3 sikap. Pertama membaca, yang kedua mendalami, yang ketiga mengamalkan. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.666 ayat yang tadi sudah dirinci, ada ayat tentang amar, ada ayat tentang nahi, ada ayat tentang wa'an, ada ayat tentang wa'id, ada ayat tentang ikhbar, ada ayat tentang amsal, ada ayat tentang zikir, doa, tahmid, istighfar. Itu semuanya harus kita baca, harus kita telaah dan dalami, dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan niat amal bisa mengamalkan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tekarau saja nusai nanti Allah nulepatna kabodohan simkuring. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.